Abraham Samad, mantan Ketua KPK, nyatakan akan melawan jika ada akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencemaran nama baik Jokowi soal tudingan ijazah palsu. Namun banyak pihak merasa bahwa ini pertanda pembungkaman terhadap orang berpendapat termasuk dalam podcast, dan menurut Susno itu sangat tidak baik dalam demokrasi dan penegakan hukum itu sendiri. Menjadi tersangka, Abraham menegaskan ia dan tim hukumnya pasti akan melawan. Ini bukan tentang saya, ya, karena pemanggilan terhadap saya adalah serangkaian, ya, serangkaian dengan apa yang saya lakukan selama ini, yaitu memberitakan, ya, lewat podcast saya memberitakan dan menjadi forum diskusi untuk memberikan edukasi, pencerahan dan kritikan yang bersifat konstruktif agar supaya masyarakat paham tentang hak-hak dan kewajibannya. Itu yang saya lakukan. Oleh karena itu, kalau apa yang selama ini saya lakukan lewat podcast dianggap sesuatu yang punya nilai pidana sehingga saya dipanggil, maka ini adalah salah satu bentuk kriminalisasi terhadap pembungkaman kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Gini loh, bro, saya perbaikin sendiri ya. Peristiwa itu berbeda dengan kalau Anda difitnah atau dicemarkan. Kalau misalnya Anda dicuri, memang kita belum tahu siapa pencurinya. Tapi kalau Anda merasa dicemarkan nama baik dan difitnah, masa Anda nggak ngerti siapa yang mencemarkan dan yang fitnah Anda? Masa Anda mendengarkan sebuah pencemaran dan fitnah? Lalu sayup-sayup. Wah, saya mendengarkan suara ya. Ada orang memfitnah saya. Mencemarkan saya. Oke. Jelas itu. Ini kayaknya Pak Susno udah mau ngomong nih. Silakan Pak Susno, silakan Pak. Jadi ini bagus sekali ya. Ini pencerahan yang bagus. Jadi kasus ini berbeda dengan pencurian. Kalau pencurian itu polisi tidak dilapori pun dia harus berbuat. Karena itu bukan delik aduan. Termasuk rakyat biasa, rakyat jelata seperti saya, kan tidak lagi polisi sekarang ini, petani, kalau tahu ada pencurian, saya lihat dia, saya berhak menangkap, tertangkap tangan, serahkan pada Polri. Tetapi saya mengetahui ada seseorang yang dicemarkan nama baiknya, saya nggak boleh melapor dong. Yang melapor yang namanya merasa tercemar. Dan yang paling berbahaya lagi, bahwa pemanggilan saya ini adalah sebuah tujuan, proses ingin mempersempit adanya ruang demokrasi. Kalau misalnya saja aparat hukum ini membabi buta, ya, membabi buta menangani kasus pidana ini, maka saya pasti akan melawannya sampai kapanpun juga. Artinya gini Mas Tifan, bahwa kemudian dipanggilnya Bang Abraham, saya rasa itu normatif hukum. Ya, tidak ada diskriminasi di sini. Ini kan polisi memeriksa dengan adanya bukti yang telah dipelajari, kemudian diperiksa bahwa ada dugaan di situ. Ya, kita tidak bisa menghindari itu. Jadi gini, podcast ini kan berbeda dengan pemberitaan nih, Bang Tifal ya. Kalau di podcast itu, kalau kata-katanya saya tidak melihat alat buktinya secara menyeluruh yang mana menjadi satu ujaran kebencian atau fitnah atau pencemaran. Tetapi yang saya tahu bahwa podcast YouTube, terus kemudian ada video juga yang dimana ada beberapa kelompok orang ya, dan di situ juga Bang Abraham sempat berorasi dan lain sebagainya. Nah, yang saya lihat sih itu, kemudian podcastnya juga ada, tapi saya nggak terlalu membuka secara, karena itu kan merusak pemeriksaan kalau saya sampaikan di sini bahwa ini loh yang menjadi fitnah dan pencemarannya gitu loh. Podcast ya beda. Yang tadi siapa yang nyatakan tadi dari PBI itu kan dari sudut pandang media, surat kabar, televisi dan sebagainya. Podcast ini kayak kita ngomong kayak gini lah gitu. Itu orang berpendapat, berdiskusi gitu, dan banyak sekali di Indonesia. Kalau semua podcast yang dan nggak bisa dipidana kalau orang berpendapat begitu? Ya nggak ada, nulum delictum nulla pona sine via liga punali, nggak ada aturannya, yang nggak bisa dihukum dong. Saya tidak menyangka akibat podcast yang dilakukan oleh Saudara Abraham Samad, dia dikriminalisasi. Tidak boleh ada kriminalisasi dalam
negara Republik Indonesia ini terhadap wartawan, terhadap mereka yang punya podcast, terhadap siapapun, karena ini membungkam kebebasan berpendapat. Pasal penghinaan atau pencemaran nama baik itu sudah dihapuskan. Hanya di negara yang otoriter atau punya tendensi untuk menjadi negara otoriter, pencemaran nama baik, penghinaan itu dikriminalisasi. Saya membayangkan ya, ketika reformasi kemarin, kita bicara mengenai bagaimana kita demokrasi ditegakkan, konstitusi ditegakkan, karena kita hidup dalam negara otoritarian, orde baru begitu. Tapi ternyata setelah berapa tahun kejadian seperti ini terjadi lagi. Begini, kalau kita bicara mengenai hak-hak perlindungan seseorang gitu, tentu orang punya hak untuk kemudian misalnya kalau dia merasa dicemarkan, dia mengadu. Tetapi harus jelas dia dicemarkan pada bagian mana dan kemudian siapa yang diadukannya. Yang terjadi sekarang ini kan seolah-olah orkestrasi sebuah kekuasaan. Karena kalau ditanyakan pada Jokowi, dia hanya mengatakan saya hanya mengadukan sebuah fenomena. Loh, kok bisa ya diadukan sebuah fenomena? Tidak jelas siapa yang dia laporkan, lalu kemudian apa locus delictinya, apa tempus delictinya dan lain sebagainya. Sehingga kalau seandainya misalnya dia merasa fitnah atau misalnya pencemaran nama baik, itu kan soal-soal yang terkait dengan delik aduan. Silakan saja dia. Yang jelas harus jelas apa peristiwanya, di mana dia tahu bahwa dia difitnah, lalu siapa yang mau dia laporkan dan lain sebagainya. Sekarang kan tidak jelas. Oke, ya. Ini sudah menunjukkan ketidakpastian hukum. Jadi tidak bagus gini. Kedua, dari segi hukum pidana, siapa yang melaporkan, dia harus membuktikan. Jadi jangan penyidik yang mencari tersangkanya. Ini nggak benar ini. Jadi kalau dipisah, saya sependapat dengan Nadinda Repli tadi. Dipisah, kemudian sekarang akan nangani apanya dulu? Akan nangani pencemaran nama baik. Kalau pencemaran nama baik, yang lapor harus yang merasa tercemar. Tidak boleh diwakilkan. Yaitu Pak Joko Widodo sendiri yang laporan. Kemudian tadi benar. Kapan, di mana, tentang apa, kalimatnya kayak apa, itu harus di situ kan dia yang harus membuktikan itu. Dia gunakan pasal 310, 311 KUHP dan kemudian pasal 27A Undang-Undang ITE yang terkait dengan pencemaran nama baik menggunakan dokumen elektronik. That's all, selesai kan? Harusnya itu kan delik aduan semua. Tapi yang terjadi adalah masuk pasal 160 KUHP, kemudian masuk soal-soal yang terkait dengan penghasutan dan lain sebagainya. Jadi sehingga udah ada maksud lain di luar hukum menurut Anda di sini. Bahkan pasal 32, pasal 35 yang ancaman hukumannya 12 tahun. Jadi dan tidak jelas locus delictinya di mana, tempus delictinya di mana, materi pencemarannya apa, kemudian materi penghasutannya apa, kok gabung jadi satu seolah-olah polisi ini itu supermarket. Dia cari semua bahan, kira-kira setelah bahannya dikumpulkan tinggal dia tetapkan siapa yang mau dijadikannya tersangka. Bahkan Pak Jokowi sendiri ketika melaporkan kasusnya, dia cuma melaporkan peristiwa. Dia bilang, dia tidak melaporkan orang. Lah, kok aneh, ada orang yang datang ke polisi, Pak, saya dicemarkan, Pak, saya difitnah. Siapa yang memfitnah? Saya tidak tahu, Pak. Nah, tapi di sisi lain, saya mendengar begini, loh, kan aneh. Makanya saya bilang, kalau kita mau memproses laporan pencemaran nama baik dari Pak Jokowi dan kemudian fitnah, silahkan diproses sesuai dengan azas profesionalisme, kemudian mendengarkan semua pihak. Abraham Samad soal peluang tersangka kasus ijazah Jokowi Saleh Lawan. Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Abraham Samad mengaku tak akan gentar jika nantinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Jokowi. Diketahui Samad menjadi satu dari 12 terlapor dalam kasus yang kini sudah ditingkatkan statusnya dari tahap penyelidikan dan penyidikan. Menurut Samad, kasus ini bukan merupakan soal pribadinya semata, melainkan juga tentang nasib kebebasan berpendapat seluruh rakyat Indonesia. Saya, Samad, hari ini diperiksa penyidik Subdit Keamanan Negara Polda Metro Jaya dalam perkara tudingan ijazah palsu tersebut. Samad turut didampingi sejumlah tokoh dalam pemeriksaan hari ini antara lain Wakil Ketua KPK Saud Sitomorang, Said Didu, Todung Mulya Lubis hingga Eros Dejarot.
Tak hanya itu, Sama juga didampingi tim kuasa hukum dari YLBHI, Kontras LBH, PES. Jokowi sebelumnya mengaku tidak pernah menyebut nama Sama dalam laporannya ke polisi. Kata dia, dirinya hanya melaporkan soal peristiwa dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Polda Metro Jaya diketahui mengusut 6 laporan polisi terkait tudingan ijazah palsu Jokowi. Dari 6 laporan itu, salah satunya dilaporkan langsung oleh Jokowi. Jokowi melayangkan laporan terkait dugaan fitnah atau pencemaran nama baik. Buntut tudingan ijazah palsu dalam laporan itu, Jokowi melaporkan soal dugaan pelanggaran pasal 310 KUHP dan pasal atau 311 KUHP dan atau pasal 305 JO 51 ayat 1 Undang-Undang ITE.